Ada manusia yang lahir untuk hidup, tapi ada juga manusia yang lahir untuk meninggalkan jejak di dinding sejarah. Michelangelo bukan sekedar seniman, ia adalah saksi dari pertarungan antara daging dan keabadian. Di setiap guratan pahatannya, di setiap cipratan catnya, tersimpan pergulatan batin yang membuat dunia kembali memandang ke atas, ke arah langit-langit, mencari Tuhan yang ia ciptakan di antara warna. Dalam beberapa menit ke depan bersama Muara Seni, mari kita mengalami kembali memori Michelangelo yang telah terkubur ratusan tahun. Pada tahun 1475 di sebuah desa kecil bernama Caprese, Italia, seorang bayi lahir tanpa pertanda bahwa kelak namanya akan mengguncang sejarah seni dunia. Ia diberi nama Michelangelo Buonarroti, anak kedua dari keluarga yang hidup sederhana namun penuh kehormatan kecil di lingkungannya. Ayahnya, Ludovico, bekerja sebagai pejabat kecil yang sering berpindah tugas. Ibunya, Francesca, meninggalkan ketika Michelangelo masih sangat muda. Dari kehilangan awal itulah mungkin ia mulai belajar bahwa keindahan dan kesedihan sering lahir dari sumber yang sama. Michelangelo tumbuh di masa di mana dunia dipercaya telah diciptakan Tuhan dengan sempurna. Gereja menjadi pusat kehidupan dan kebenaran dianggap sudah selesai. Namun di tengah keheningan dogma itu, bocah ini memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak percaya pada kesempurnaan yang statis. Ia merasa dunia ini belum rampung. Ada sesuatu yang terus bergerak, terus berjuang untuk menjadi. Mungkin tanpa sadar, dari sinilah benih keyakinan seninya tumbuh bahwa setiap bentuk, bahkan yang tampak sempurna, masih bisa diperjuangkan menuju makna yang lebih dalam. Ketika sebagian anak-anak sibuk bermain di jalanan Florence, Michelangelo lebih suka duduk diam menatap batu. Bagi orang lain itu hanyalah marmer dingin, tapi bagi Michelangelo, batu adalah tubuh yang dikurung. Ia bisa merasakan sesuatu yang berdenyut di dalamnya, seolah ada kehidupan yang menunggu disentuh. Aku hanya perlu mendengar napas batu, katanya suatu kali. Lalu aku ukir hingga jiwanya hidup. Kalimat itu bukan metafora baginya. Itu adalah keyakinan yang benar-benar ia pegang. Kepekaan itu bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh di tengah bisingnya bengkel pemahat di Florence, tempat di mana bunyi pahat bertemu doa, dan serpihan debu batu bercampur dengan keringat manusia yang mencari makna. Di sanalah ia belajar bahwa seni bukan hanya tentang bentuk, tapi tentang pergulatan antara manusia dan materi, antara jiwa yang ingin keluar dan batu yang menolak dibuka. Setiap pukulan pahat adalah percakapan spiritual antara dua makhluk yang sama keras kepalanya. Bagi Michelangelo, proses menciptakan bukan sekedar membuat sesuatu dari ketiadaan, tapi membebaskan sesuatu yang sudah ada tapi dipenjara. Batu marmer baginya seperti manusia, menyimpan potensi tapi sering tak sadar bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih besar dari yang tampak. Maka setiap kali ia memahat, seolah ia juga sedang membebaskan dirinya sendiri dari belenggu bentuk yang belum selesai. Pemahaman ini menjadikannya berbeda dari para pemahat sezamannya. Ketika banyak seniman berusaha meniru anatomi dengan sempurna, Michelangelo justru berusaha menyingkap roh di balik anatomi itu. Ia tidak mengejar kesamaan dengan realitas, tapi kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Inilah yang membuat setiap karyanya terasa hidup, bukan karena tampak nyata, tapi karena mengandung pergulatan eksistensial di antara bentuk. Dan mungkin disitulah paradoks pertama Michelangelo lahir. Dari sesuatu yang keras dan tak bernyawa, ia melahirkan kehidupan. Dari kesunyian batu, ia mendengar bisikan jiwa. Ia bukan sekedar seniman yang menciptakan bentuk, tapi seorang manusia yang berusaha memahami ciptaan. Ia percaya sama seperti batu-batu yang ia ukir, dirinya pun belum selesai. Dan seluruh hidupnya akan menjadi proses panjang untuk menemukan bentuk akhir dari dirinya sendiri. Bentuk yang mungkin takkan pernah benar-benar selesai. Masa muda Michelangelo adalah masa yang keras, bukan hanya bagi tubuhnya, tetapi juga bagi jiwanya. Ia menampaki jalan seni di bawah naungan Lorenzo de Medici, sang pelindung besar seni dan filsafat Florence. Di istana Lorenzo,
Udara penuh dengan debat para pemikir Neoplatonis, diskusi tentang keindahan dan roh, serta aroma marmer yang sedang diukir. Bagi banyak orang, tempat itu adalah surga intelektual, tapi bagi Michelangelo muda, surga itu justru sekaligus medan ujian, tempat di mana bakat bisa menjadi anugerah sekaligus kutukan. Lorenzo melihat sesuatu yang luar biasa dalam diri anak ini. Ia menempatkannya di antara para pemahat terbaik, memperkenalkannya pada para filsuf, bahkan memberinya tempat tinggal di istana keluarga Medici. Namun, berada di tengah para seniman dan pemikir besar berarti juga hidup di bawah bayangan kecemburuan. Michelangelo bukan anak bangsawan, tapi caranya memegang pahat, kepekaannya membaca bentuk, dan kesungguhan di matanya, semua itu membuatnya tampak seperti ancaman bagi mereka yang lebih tua, lebih mapan, tapi tak punya api yang sama. Suatu hari dalam pertikaian kecil di bengkel, Pietro Torrigiano, seorang rekan yang tersinggung oleh keangkuhan Michelangelo muda, memukul wajah dengan keras. Hantaman itu mematahkan hidungnya, dan luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Sejak saat itu, Michelangelo membawa wajah yang cacat, bengkok, dan keras, seolah marmer di wajahnya pun telah diukir oleh nasib sendiri. Tapi ironisnya, luka itu bukan menghancurkannya, justru mengukir tekad baru dalam dirinya. Setiap kali ia menatap bayangan di air, ia melihat bukan sekadar wajah yang rusak, tapi mengingat akan dunia yang tak selalu ramah terhadap mereka yang berbeda. Mungkin dari situlah lahir keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia belajar bahwa keindahan sejati tak datang dari kesempurnaan permukaan, melainkan dari keteguhan jiwa yang menolak tunduk. Luka di wajahnya menjadi semacam simbol bahwa cacat pun bisa menjadi bentuk kekuatan asal dijalani dengan keyakinan. Sejak insiden itu, Michelangelo jarang membuka diri pada orang lain. Ia menjadi sosok pendiam, bahkan tertutup. Tapi di balik keheningan itu, pikirannya bekerja tanpa henti. Ia mulai mengukir lebih dalam, memukul lebih keras, seolah setiap hantaman pahat adalah pembalasan diam terhadap dunia yang pernah melukainya. Ia tidak membalas dengan kekerasan, tapi dengan karya yang tak bisa dipatahkan oleh siapapun. Di lingkungan yang penuh gengsi, ia membuktikan bahwa nilai seorang seniman bukan diukur dari keturunan, tapi dari keberanian menatap bentuk dan mengubahnya. Ketika teman-teman berlomba mencari perlindungan dari patron dan kekuasaan, Michelangelo memilih bersekutu dengan batu, satu-satunya yang tak pernah mengkhianatinya. Batu mungkin dingin, tapi ia jujur. Ia memberi perlawanan yang adil, dan hanya mereka yang sabar serta tekun yang bisa menaklukkannya. Dan begitulah, dari pukulan di bengkel itu lahir seorang Michelangelo yang baru, bukan lagi anak jenius yang haus pengakuan, melainkan seorang manusia yang menyadari bahwa setiap luka bisa menjadi bentuk awal dari penciptaan. Di wajahnya tersisa bekas kekerasan, tapi di hatinya tumbuh sesuatu yang jauh lebih kuat, keyakinan bahwa seni adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka yang tak bisa dihapus waktu. Di Roma, tahun 1499, seorang pemuda berusia 24 tahun berdiri di hadapan bongkahan marmer seberat 6 ton. Batu itu dingin, keras, tak berjiwa, tapi di mata Michelangelo batu itu sedang menunggu untuk lahir. Ia menghabiskan berbulan-bulan di bengkel terpencil, hanya ditemani suara palu dan debu yang berterbangan. Setiap malam, ia berbicara pada batu itu, seolah di dalamnya ada sesuatu yang berbisik balik. Dan suatu pagi, ketika cahaya menembus jendela, dari batu itu lahirlah Pieta, patung Bunda Maria yang memangku tubuh Kristus setelah penyaliban. Orang-orang yang pertama kali melihatnya terdiam. Marmer itu tampak lembut seperti daging. Urat-urat halus tangan Maria seolah berdenyut, lipatan jubah seperti kain sungguhan. Tapi yang paling menakjubkan bukanlah keindahan bentuknya, melainkan perasaan yang menyelimutinya. Ada kesedihan yang begitu tenang, begitu manusiawi, sehingga banyak yang menangis di hadapannya. Dalam dunia di mana kematian Kristus digambarkan dengan darah dan luka, Michelangelo memilih kesunyian, Bunda yang menerima takdir dengan kasih yang tak terkatakan. Ia berhasil melakukan sesuatu yang bahkan banyak maestro gagal, membuat batu menangis. Dalam setiap pahatan lembut di wajah Maria, dalam setiap lekukan tubuh Kristus,
Michelangelo tak hanya meniru realitas, ia menyingkap roh yang tersembunyi di baliknya. Ia menyalurkan kesedihan universal manusia, kesedihan yang tidak berteriak, melainkan pasrah namun dalam. Di sanalah letak keajaiban Pieta, bukan sekedar representasi religius, tapi meditasi tentang kehilangan, cinta, dan pengampunan. Namun di balik kemuliaan itu tersimpan luka lain, bukan luka spiritual, tapi luka harga diri. Ketika Pieta dipamerkan di Basilika Santo Petrus, banyak orang tak percaya bahwa karya seagung itu dibuat oleh seorang pemuda dari Florence. Mereka mengira itu hasil tangan pemahat Roma yang lebih tua dan terkenal. Nama Michelangelo bahkan tak disebut. Ia mendengar kabar itu dan amarahnya mendidih. Dalam malam penuh kekecewaan, ia kembali ke Basilika, membawa pahat kecil, dan di dada Maria, ia mengukir kata-kata Michelangelo's Buonarrotus Florence Pasibat. Michelangelo Buonarroti, orang Florence yang membuatnya. Itu adalah satu-satunya karya yang pernah ia tanda tangani seumur hidupnya. Bukan karena ego, tapi karena luka. Pieta menjadi pernyataan eksistensi jeritan diam dari seorang seniman muda kepada dunia yang belum mengenal namanya. Dengan satu torehan kecil itu, ia seakan berkata, "Aku ada, aku nyata, batu ini bersaksi." Ironisnya, setelah Pieta, Michelangelo tak pernah lagi menandatangani karyanya. Ia merasa kesempurnaan harus bicara sendiri. Ia tak butuh nama, karena setelah melihat Maria dan Kristus dalam marmer itu, dunia akan tahu siapa yang memahatnya. Mungkin di sanalah letak kemurniannya. Setiap pukulan palu bukan untuk kemasyhuran, melainkan untuk keabadian bentuk dan makna. Pieta bukan sekedar patung, ia adalah pertemuan antara iman dan duka, antara marmer dan air mata. Ia menandai kelahiran seorang maestro sejati, tapi juga membuka jalan penderitaan panjang seorang manusia yang dikutuk oleh bakatnya sendiri. Karena setelah menciptakan sesuatu yang begitu sempurna di usia muda, Michelangelo harus berhadapan dengan kutukan terbesar seorang seniman. Bagaimana hidup setelah menciptakan keajaiban? Di Florence, awal abad ke-16, di hadapan bengkel katedral berdiri bongkahan marmer besar yang telah ditinggalkan selama hampir 40 tahun. Retak di sana-sini, permukaannya kasar, dan banyak pematung menolaknya. Batu itu dianggap cacat, mustahil jadi apa-apa. Namun bagi Michelangelo, justru di sanalah tantangannya. Ia memandang marmer itu lama sekali, seolah menunggu bisikan dari dalamnya. Lalu dengan tenang ia berkata, "Aku melihat malaikat di dalam batu, dan aku akan memahat hingga ia bebas." Selama 3 tahun, Michelangelo bekerja sendirian di balik tenda tinggi yang menutupi batu raksasa itu. Siang dan malam, suara palu terdengar ritmis seperti detak jantung. Ia tak menggunakan model manusia, tak membuat sketsa besar, hanya mengandalkan imajinasinya. Keyakinan bahwa bentuk ideal sudah ada di dalam batu. Ia hanya perlu mendengarkan, bukan memaksakan. Dan dari marmer buangan itu, perlahan muncul sosok pemuda telanjang yang kita kenal sebagai David. Ketika kain penutupnya akhirnya dibuka pada tahun 1504, orang-orang Florence tertegun. Di depan mereka berdiri pahlawan Israel sebelum melawan Goliat, tapi bukan seperti versi klasik yang penuh kemarahan atau kemenangan. David Michelangelo tenang, tegang, matanya menatap jauh ke depan. Di wajahnya ada ketakutan, namun juga keberanian yang jernih. Otot-ototnya menegang, tapi bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena kesadaran moral. Ia berdiri di ambang tindakan di antara rasa takut dan iman. Michelangelo menciptakan bukan hanya tubuh manusia, tapi kesadaran manusia. Dalam David, ia memahat momen paling manusiawi yang tak bisa dimiliki siapapun saat kita tahu apa yang benar, tapi tetap takut melakukannya. Ia menolak menggambarkan kemenangan. Yang ia lukis adalah keberanian sebelum kemenangan itu ada. Karena bagi Michelangelo, keberanian sejati bukanlah tidak takut, tapi tetap berdiri meski takut. Ironisnya, patung David lahir dari batu yang dianggap tak layak dan menjadi simbol sempurna di kota Florence. Kecil, tapi menantang kekuasaan besar. Rakyat Florence melihat diri mereka di dalam sosok itu
melawan tirani dan ketakutan dengan akal dan keyakinan. Tapi bagi Michelangelo sendiri, David adalah refleksi spiritual. Ia percaya bahwa manusia, betapapun indahnya, selalu berada di bawah pandangan Tuhan, bahwa kesempurnaan tubuh hanyalah kulit luar dari keterbatasan jiwa. Namun dalam diam David tersimpan pergulatan tersembunyi. Manusia ingin menjadi Tuhan, tapi juga takut padanya. Michelangelo seolah berkata bahwa di antara batu dan daging, di antara iman dan ego, manusia selalu berdiri di tepi jurang penciptaan. Ia menciptakan David bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai simbol dari kondisi manusia itu sendiri, makhluk yang diciptakan namun juga ingin mencipta. Dan mungkin disitulah letak keagungan Michelangelo. Ia tidak pernah menuhankan karyanya, tapi selalu melihatnya sebagai dialog dengan yang ilahi. Dalam setiap pahatan ada doa yang terbungkus dalam bentuk. Dalam setiap retakan ada sisa kegelisahan bahwa mungkin bahkan Tuhan pun masih belajar mencipta lewat tangan manusia. Pada tahun 1508, Michelangelo dipanggil ke Roma oleh Paus Julius II, sang paus pejuang, keras kepala dan ambisius. Ia meminta Michelangelo melukis langit-langit Kapel Sistina, sebuah tugas yang ia tolak mentah-mentah. "Saya pemahat, bukan pelukis," katanya tegas. Tapi penolakan tak bertahan lama. Dalam dunia di mana gereja adalah Tuhan kedua, menolak paus berarti menghancurkan diri sendiri. Dan begitu Michelangelo pun menerima, bukan karena tunduk, tapi karena ia ingin membuktikan sesuatu, bahwa tangan seorang pemahat bisa menciptakan langit. Ia bekerja sendirian, tak ada tim besar, tak ada kenyamanan, hanya tubuhnya yang rapuh dan keyakinan yang keras. Ia membangun perancas setinggi 3 lantai, berbaring terlentang di bawah kubah selama berjam-jam setiap hari. Cat menetes ke wajahnya, ke matanya, ke bibirnya, lehernya kaku, punggungnya nyeri, matanya rusak perlahan. Ia makan di sana, tidur di sana, hidup di bawah langit kosong yang perlahan ia isi dengan dunia. Dalam suratnya ia menulis, "Jasadku seperti busur yang selalu tegang dan kepalaku berat menatap surga." Selama 4 tahun, Michelangelo menciptakan sebuah alam semesta, dari kekacauan menjadi cahaya, dari Adam yang tak bernyawa menjadi manusia yang penuh kesadaran. Ia melukis bukan sekedar kisah penciptaan, tapi perjalanan eksistensial manusia dari tanah menuju kesadaran diri. Dan di puncak fresko itu, di suatu momen abadi, Tuhan dan manusia saling menjangkau. Creation of Adam, 2 jari hampir bersentuhan, jarak di antaranya begitu tipis, tapi justru di sanalah kehidupan lahir. Namun bagi Michelangelo, jari-jari itu bukan sekedar simbol penciptaan. Ia menanamkan rahasia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memperhatikan. Bentuk jubah Tuhan dengan lekukan dan warnanya ternyata menyerupai anatomi otak manusia. Sebuah pesan tersembunyi yang berani, bahwa Tuhan tidak hanya di langit, tapi juga di dalam pikiran manusia. Sebuah pernyataan yang nyaris bid'ah bagi zamannya, tapi begitulah Michelangelo selalu berjalan di antara iman dan pemberontakan. Bagi gereja, lukisan itu adalah pujian bagi sang pencipta, tapi bagi Michelangelo, mungkin itu adalah refleksi tentang manusia yang terus mencari Tuhannya sendiri. Ia tak melukis Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang menyentuh, yang bisa dijangkau oleh tangan, yang hidup dalam kesadaran dan rasa ingin tahu manusia. Dalam goresannya, iman bukan tentang tunduk, tapi tentang keberanian untuk berpikir. Ketika akhirnya ia turun dari perancah, tubuhnya rusak, tapi langit di atasnya hidup. Orang-orang Roma memandang ke atas dan tak lagi melihat langit batu. Mereka melihat jiwa manusia. Michelangelo telah mengubah gereja menjadi laboratorium penciptaan, tempat Tuhan dan manusia saling menatap tanpa hierarki. Namun ironisnya, baginya sendiri, karya itu tidak pernah selesai. Ia melihat kesalahan, kekurangan, keletihan di setiap bidang warna. Langit itu baginya hanyalah pelatihan doa yang belum sempurna. Dan mungkin benar, langit Michelangelo memang tak pernah selesai, karena setiap generasi yang menatap akan selalu menemukan Tuhan dengan caranya sendiri. Ketika ia melukis The Last Judgment, tubuh-tubuh telanjang memenuhi altar gereja, bukan sebagai dosa, melainkan sebagai kejujuran tentang rapuhnya manusia di hadapan takdir.
Namun bagi para pejabat Vatikan, kejujuran itu adalah penghinaan. Mereka menyebutnya cabul, menista, dan memerintahkan karya itu disensor. Michelangelo menolak tunduk pada kemunafikan moral. Ia membalas dengan diam, dengan kuas yang lebih tajam dari pedang, melukis wajah pengkritiknya di neraka. Bagi Michelangelo, seni bukanlah milik gereja, bukan pula milik kekuasaan. Seni adalah wilayah di mana manusia bertelanjang tanpa topeng, di mana ketakutan, dosa, dan iman bersatu dalam satu tubuh. Ia memahami bahwa keindahan sejati lahir dari keberanian untuk tidak memalsukan diri. Maka setiap figur dalam The Last Judgment bukan sekedar manusia yang diadili, melainkan jiwa-jiwa yang memikul beban eksistensi, ketakutan akan akhir, namun juga kerinduan untuk diselamatkan. Dalam lukisan itu, Michelangelo menyingkap paradoks yang paling manusiawi, bahwa surga dan neraka bukanlah tempat yang terpisah, melainkan dua sisi dari kesadaran yang sama. Dan barangkali di sanalah ia menemukan keberanian terakhirnya, ketika tak lagi takut kepada Tuhan, melainkan hanya takut kehilangan kebenaran dalam dirinya sendiri. Michelangelo bukan hanya berhadapan dengan batu dan cat, tapi juga dengan politik dan kekuasaan. Ia pernah dianggap pengkhianat oleh keluarga Medici, patron yang dulu membesarkannya, karena berpihak pada Republik Florence yang ingin lepas dari cengkeraman mereka. Keputusan itu bukan soal politik, melainkan nurani. Ia memilih berpihak pada kebebasan, meski tahu taruhannya adalah hidupnya sendiri. Ketika pasukan Medici kembali berkuasa, ia menjadi buronan. Tubuh yang dulu dielulukan kini diburu. Michelangelo bersembunyi di ruang bawah tanah gereja San Lorenzo, tempat gelap dan lembab yang ia desain sendiri. Selama berminggu-minggu ia hidup di sana, ditemani rasa takut dan sisa cat yang mulai mengering. Di dinding-dinding batu itu, ia menggambar dengan arang potret dirinya, potret penderitaan, potret waktu yang membeku. Namun justru di dalam pelarian itu, ia menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh istana atau gereja, keheningan yang jujur. Di tengah keterasingan, Michelangelo menyadari bahwa setiap garis yang ia buat adalah doa tanpa suara. Ia tidak lagi melukis untuk paus atau untuk kehormatan, tapi untuk mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang masih ingin hidup meski dunia menganggapnya musuh. Ketika akhirnya diampuni dan kembali bekerja, ia bukan lagi Michelangelo yang sama. Dari pengasingan, ia pulang membawa kesadaran baru bahwa seni sejati lahir bukan dari ketenangan, melainkan dari luka yang diterima tanpa perlawanan. Ia tak lagi memuja keindahan yang sempurna, tapi kebenaran yang retak. Di masa tuanya, ia berhenti menyelesaikan banyak patungnya. Tidak karena lelah, tapi karena mulai memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari doa itu sendiri. Patung-patungnya tampak berjuang keluar dari batu, seperti manusia yang belum selesai menjadi dirinya. Dalam setiap pahatan yang tak rampung, Michelangelo meninggalkan jejak perlawanan yang sunyi, melawan tuntutan dunia untuk menjadi lengkap. Ia tahu dunia bisa merampas nama, patron, bahkan tubuhnya, tapi tidak bisa mengambil kehendaknya untuk mencipta, karena bagi Michelangelo, diam berarti mati. Dan selama masih ada sisa tenaga untuk memegang pahat, ia akan terus berbicara melalui bentuk tentang ketakutan, kesetiaan, dan kerinduan pada kebebasan yang tak bisa dibungkam. Maka pelarian itu bukan akhir. Ia justru menjadi bentuk tertinggi dari iman Michelangelo, iman kepada penciptaan itu sendiri. Sebab di balik setiap goresan dan pahatan tersimpan keyakinan yang sederhana namun abadi, bahwa manusia hidup bukan untuk tunduk, melainkan untuk terus melahirkan makna, bahkan dari dalam gelap. Dalam kehidupan Michelangelo, keheningan seringkali berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ia hidup dalam disiplin yang keras terhadap diri sendiri, menolak kenyamanan, menolak kemewahan, seolah ingin menebus sesuatu yang tak pernah dijelaskan. Ia jarang tidur nyenyak, makan seadanya, dan menolak bersenang-senang. Banyak yang menganggapnya keras kepala, tapi mungkin itu cara satu-satunya untuk tetap jernih di tengah dunia yang penuh tipu daya. Namun di balik wajah yang dingin dan tangan yang berlumur debu batu, ada kerinduan yang lembut. Ia menulis surat dan puisi yang penuh kerinduan, bukan kepada wanita,
melainkan kepada seorang bangsawan laki-laki bernama Tommaso de Cavalieri. Dalam baris-barisnya, Michelangelo menulis tentang keindahan, kesetiaan, penderitaan, cinta yang tak bisa diucapkan. Bukan karena malu, tapi karena dunia belum siap mendengarnya. Cinta itu membuatnya gelisah, tapi juga menjaga jiwanya tetap hidup. Dalam setiap pahatan dan lukisan ada sisa perasaan yang ingin ia sembunyikan. Tubuh-tubuh yang ia pahat, lelaki muda dengan otot yang tegang dan wajah penuh kesedihan adalah bentuk dari cinta yang dibungkam. Batu menjadi tempat persembunyian, dan seni menjadi pengakuan yang terselubung. Ia tahu cinta semacam itu dianggap dosa di zamannya, tapi Michelangelo tidak menggugat Tuhan. Ia justru memahatnya ulang dalam bentuk manusia, rapuh, ambigu, dan penuh rasa bersalah. Dalam tangannya Tuhan tak lagi sempurna. Ia menjadi cermin bagi manusia yang mencari makna di antara dosa dan kasih. Mungkin itulah sebabnya karya-karyanya terasa hidup, karena di dalamnya mengalir cinta yang tak berani menampakkan diri. Ia menyublimkan gairah menjadi bentuk, menukar pelukan dengan pahatan, dan menggantikan kata dengan keheningan yang tajam. Setiap lekuk marmer, setiap bayangan pada dinding kapel adalah cara Michelangelo mencintai tanpa mengucapkan. Di usia senja, ia menulis bahwa tidak ada kecantikan sejati tanpa kesedihan. Ia memahami bahwa cinta, betapapun sunyinya, adalah tenaga yang mendorong manusia untuk terus mencipta. Cinta baginya bukan kenikmatan, melainkan beban suci yang harus dipikul dalam diam. Dan dalam kesunyian itulah Michelangelo mencapai kedewasaan spiritualnya. Ia tak lagi mencari surga di atas, melainkan di dalam dirinya sendiri, di ruang paling sepi, tempat cinta dan dosa saling berpelukan tanpa penghakiman. Di usia ketika tangan mulai gemetar dan matanya tak lagi tajam, Michelangelo menerima tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sekedar marmer atau cat. Bangun rumah bagi Tuhan. Ia ditunjuk sebagai arsitek Basilika Santo Petrus, proyek raksasa yang telah melewati tangan banyak maestro sebelum dirinya. Ia tahu ia takkan sempat melihatnya selesai, namun ia menerimanya dengan tenang. Bagi Michelangelo, mencipta bukan soal menyaksikan hasil, tapi tentang mempersembahkan prosesnya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Hari-harinya dipenuhi dengan rancangan yang tak pernah berakhir. Ia menggambar kubah raksasa seolah sedang melukis langit baru. Ia memandang arsitektur bukan sekedar bangunan, tapi tubuh spiritual, batu-batu yang saling menopang seperti tulang manusia, jendela-jendela yang memancarkan cahaya seperti nafas Tuhan. Ia berkata, cahaya adalah napas ilahi dalam ruang. Dalam kesunyian pekerjaannya, Michelangelo mulai berdamai dengan sesuatu yang dulu ia lawan, ketidaksempurnaan. Ia tak lagi menuntut segala hal harus rampung, karena menyadari bahwa setiap bentuk hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang tak akan pernah selesai. Ia mulai melihat keindahan dalam keterbatasan, bahkan dalam kegagalan. Batu yang retak, garis yang tak lurus, semuanya punya tempat dalam orkestra besar ciptaan. Ia sering berjalan sendirian di antara tumpukan batu dan pilar yang belum berdiri. Orang-orang melihatnya sebagai lelaki tua keras kepala, tapi di dalam dirinya sedang tumbuh kebijaksanaan bahwa kesempurnaan bukanlah mahkota di akhir, melainkan perjalanan tanpa ujung. Ia mulai memahami bahwa bahkan Tuhan dalam segala kebesarannya mencipta dunia yang tak selesai agar manusia bisa terus berpartisipasi di dalamnya. Setiap garis arsitektur yang ia ukir menjadi bentuk doa. Tak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebanggaan, yang tersisa hanya pengabdian. Ia bekerja bukan untuk dikenang, melainkan untuk berterima kasih. Basilika Santo Petrus baginya bukan monumen kejayaan, tapi simbol penyerahan. Karya yang ia titipkan kepada waktu, seperti tubuhnya yang kelak akan dititipkan kepada bumi. Ia tidak takut mati, sebab baginya kematian hanyalah perubahan bentuk, seperti batu yang berubah menjadi tubuh, tubuh menjadi debu, dan debu kembali menjadi batu. Ia menulis, "Aku hanyalah alat Tuhan, dan setiap ciptaan adalah upayanya untuk berbicara lewat tanganku." Dan di akhir hayatnya, Michelangelo meninggalkan dunia seperti ia memahat marmer, dengan kesadaran bahwa tak ada karya yang benar-benar selesai, hanya ditinggalkan di tengah proses menuju keabadian.
Pada 18 Februari 1564, Michelangelo meninggal di Roma, bukan di istana, bukan di tengah kemegahan, melainkan di kamar kecil yang sederhana, tanpa upacara, tanpa kemewahan. Di sisinya tergeletak sepotong marmer yang belum selesai ia pahat, sebuah batu setengah hidup yang menunggu sentuhan terakhir yang tak pernah datang. Begitulah ia pergi, meninggalkan dunia seperti meninggalkan karya, tidak selesai tapi penuh makna. Kepergiannya bukan penutupan, melainkan jeda, seolah-olah tangan Tuhan sendiri mengambil alih pahatannya. Di dalam batu yang belum selesai itu tersimpan simbol paling jujur dari seluruh hidupnya. Manusia tak pernah rampung. Ia hidup dalam upaya yang konstan, menggali, menebus, mencari bentuk di antara lapisan waktu dan kesalahan. Karya-karyanya, Pieta, David, The Last Judgment, berdiri bukan sebagai simbol kesempurnaan, tetapi sebagai pengakuan. Pengakuan bahwa manusia rapuh, tapi di dalam keretakan itu ada cahaya. Ia tidak memahat keindahan, ia memahat penderitaan agar menjadi indah. Tidak untuk disembah, tapi untuk diingat bahwa bahkan dalam tubuh yang fana ada kemungkinan menuju yang abadi. Michelangelo tak pernah benar-benar percaya bahwa ia seniman. Ia lebih merasa sebagai pengrajin yang berjuang memahami bahasa Tuhan melalui bentuk. Ia mencari Tuhan bukan di gereja, bukan di kitab, tapi di dalam batu, di urat marmer yang menolak, di debu yang menempel di wajahnya, di nafas yang mengatur irama pukulan pahat. Dan di sanalah rahasianya. Setiap patung Michelangelo tampak seperti berusaha keluar dari batu, seperti manusia yang berusaha keluar dari keterbatasannya sendiri, dari dosa, dari rasa takut, dari tubuh yang menua, dari waktu yang tak bisa dilawan. Ia tidak sekedar menciptakan patung, ia mencipta metafora tentang manusia itu sendiri. Ia meninggalkan dunia dengan tubuh yang lelah, tapi dengan karya yang hidup. Batu-batu yang ia sentuh terus bernafas di gereja, museum, dan hati manusia, berabad-abad setelahnya. Setiap kali seseorang berdiri di depan David atau memandang Pieta, mereka seolah mendengar gema pahat terakhirnya bahwa yang ilahi dan yang manusiawi tidak pernah benar-benar terpisah. Michelangelo tidak hidup untuk mencari kesempurnaan, ia hidup untuk memahami rasa sakit, dan dari rasa sakit itulah lahir keabadian. Sebab dalam setiap retakan batu, ia menyembunyikan satu kebenaran abadi. Manusia diciptakan tidak untuk menjadi sempurna, tapi untuk terus menjadi. Michelangelo tidak hanya meninggalkan karya, ia meninggalkan cara untuk memahami hidup melalui ketidaksempurnaan. Dalam setiap pahatan yang tak selesai, dalam setiap guratan kuas yang penuh amarah, tersimpan pergulatan antara manusia dan yang ilahi. Ia seakan mengajarkan bahwa kesempurnaan bukanlah milik Tuhan semata, tapi juga milik manusia yang berani mencarinya meski tahu takkan pernah sampai. Ia hidup di antara keindahan dan penderitaan, antara iman dan keraguan. Dan mungkin disitulah letak keagungannya, bukan karena ia mampu menciptakan yang sempurna, tapi karena ia berani menatap ketidaksempurnaan tanpa berpaling. Dalam setiap marmer yang ia pecah, Michelangelo seolah sedang berdialog dengan Tuhan tentang penciptaan, tentang batas, tentang arti menjadi manusia. Kini berabad-abad setelah kematiannya, kita masih bisa mendengar gema palunya. Setiap suara pahat itu seperti detak waktu yang terus mengingatkan bahwa keabadian lahir dari keberanian untuk terus mencoba meski gagal berkali-kali. Michelangelo tidak hanya memahat tubuh, ia memahat kesadaran manusia tentang arti perjuangan dan iman. Maka mungkin benar, seperti yang ia yakini dalam diamnya, bahwa di setiap batu ada jiwa yang menunggu untuk dibebaskan, dan di setiap manusia ada Michelangelo yang berusaha keluar dari marmernya sendiri.